Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Minggu ini minggu yang luar biasa bagi kita. Baru berapa hari saya baru pulang dari Lampung dan melakukan perintisan ya, melakukan suatu perintisan. Kita akan bekerja sama dengan tim Sumatera lalu melakukan perintisan untuk membuka gereja baru di sana. Jadi tolong doakan ini karena saya merasa tahun ini adalah tahun di mana Tuhan menghendaki kita untuk membuka beberapa gereja di beberapa tempat. Jadi tolong doakan ini Tuhan selalu buka jalan bagi kita. Pada waktu saya berdoa di kantor dan saya membuka peta dan saya berkata kepada Tuhan, di mana Tuhan? Lalu Tuhan menetapkan beberapa kota dan Tuhan suka buka jalan setelah itu. Setelah itu Tuhan buka jalan, singkapkan orang-orang kunci dan mereka memberikan tempat, memberikan orang-orang baru yang sama sekali tidak saya kenal, tapi Tuhan memperkenalkan itu. Dan ini saya pikir Tuhan menghendaki supaya kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, yaitu pergi ke tempat-tempat lain dan memberitakan Injil di situ. Dan itu yang terjadi ketika Paulus diutus oleh gerejanya di Antiokhia, pergi ke tempat-tempat lain dan merintis banyak sekali gereja baik di Asia maupun di Eropa. Nah, saudara-saudara, kita beberapa minggu terakhir kita sudah merenungkan kitab Wahyu, kita sudah merenungkan kitab Tesalonika, kita sudah merenungkan banyak kitab, dan kita hari ini dan seterusnya kita coba untuk mengupas kitab Filipi. Kita akan mencoba mengupas kitab Filipi. Ini salah satu kitab penjara, surat penjara, karena ditulis dari dalam penjara. Nah, coba lihat slide pertama, coba kita lihat ini pendahuluan surat Filipi supaya saudara tahu apa yang saudara baca dan apa yang saudara pelajari. Jadi kita tidak baca dengan buta, tapi kita benar-benar mengerti seperti apa surat Filipi. Surat Filipi ditulis sendiri oleh Rasul Paulus. Ada tertulis di situ Filipi pasal 1 ayat 1 dari Paulus dan Timotius. Ada Paulus di situ. Jadi memang jelas ini ditulis oleh Rasul Paulus. Kemudian tanggal penulisan ini karena dia tulis dari dalam penjara, ada 3 kemungkinan di Kaisarea, di Filipi dan di Roma. Kaisarea, Efesus dan Roma. Ada 3 kesempatan ketika Paulus di penjara, tapi kemungkinan besar surat ini ditulis dari Roma. Kemungkinan besar surat ini ditulis dari Roma. Kalau ditulis dari penjara Roma, artinya waktunya, date-nya penulisan surat ini adalah tahun 59 sampai 61 ya penulisannya. Jadi tahun 59 sampai 61 Masehi. Nah, saudara kalau membaca sebuah kitab, saudara mesti tahu tema besarnya itu apa. Jadi kalau misalnya baca surat Tesalonika, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, surat apa? Saudara harus tahu tema besarnya apa supaya kita menangkap maksud penulis. Begitu kan? Filipi ditulis oleh Rasul Paulus untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih kepada jemaat yang memperhatikan dia. Dia berada dalam penjara, nanti pasal 4 saudara akan ketemu dengan satu nama, yaitu Epafroditus. Epafroditus ini diutus oleh jemaat Filipi untuk mengirim bantuan. Jadi mereka mendengar Rasul Paulus berada dalam penjara, lalu mereka lihat, ini pendeta kita berada dalam penjara. Kita mesti tolong, lalu mereka kumpulkan uang, lalu mengutus Epafroditus untuk membantu Rasul Paulus. Tapi kita akan melihat hal-hal lain yang Paulus ucapkan syukur kepada jemaat Filipi lebih daripada sekedar pemberian itu. Jadi kita akan melihat itu. Nah, ini pendahuluan surat Filipi. Nanti kita akan kupas surat ini sampai selesai supaya kita belajar kitab Filipi ini. Tema utama adalah sukacita. Saudara bayangkan orang
berada dalam penjara. Ngomong sukacita. Nanti kita akan belajar ya, bagaimana seorang yang menderita di dalam penjara masih memberikan nasihat kepada jemaatnya. Sukacita dong. Ya gitu kan. Biasanya orang yang sedih diberikan penghiburan. Tapi ini enggak, Rasul Paulus yang berada dalam penjara dan mungkin menunggu kematian. Lalu dia bilang, jemaatku, sukacita dong. Jadi luar biasa. Tema utamanya sukacita, tapi ada beberapa hal lain yang kita akan lihat. Karena di dalam pasal 1 ini kita akan bertemu dengan penekanan Paulus terhadap pemberitaan Injil. Luar biasa kita melihat ucapan syukur Rasul Paulus. Nah, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat kira-kira fungsi gereja itu apa? Kenapa ada gereja? Ya, kenapa Tuhan mengumpulkan orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepadanya, lalu dia mendirikan gereja? Tujuannya itu apa? Kebanyakan orang akan menjawab seperti ini. Gereja didirikan oleh Tuhan supaya ada tempat bagi orang-orang percaya untuk bersekutu. Setuju ya? Ada tempat bagi orang-orang percaya untuk bersekutu. Jadi buatlah gereja di sini dan situ dan orang-orang semua bersekutu, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan gereja. Supaya ada tempat, saya ingat sekali waktu SD. Tempat ibadah orang Kristen, gereja. Jadi seolah-olah gereja adalah tempat untuk beribadah. Tidak salah saudara. Tidak salah. Itu menjadi salah kalau itu menjadi salah satu tujuan gereja. Itu menjadi salah kalau itu menjadi satu-satunya tujuan gereja. Tujuan gereja itu banyak sekali. Kenapa Tuhan mendirikan gereja? Ada banyak faktor. Keinginan Tuhan, visi Tuhan melalui gerejanya. Jadi bukan cuma untuk beribadah. Kalau cuma datang pulang ibadah, nggak ada fungsinya sama sekali. Cuma itu membuat orang-orang Kristen datang ke gereja, beribadah, terus pulang. Lalu di situ ada orang mengatakan 3 fungsi utama gereja. Yang pertama adalah koinonia. Koinonia itu persekutuan. Koinonia, bersekutu. Kita bersekutu bersama-sama, memecahkan roti, saling menguatkan satu sama lain. Yang fungsi kedua katanya pelayanan, diakonia. Jadi ini pelayanan sosial. Ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan sosial, kita berikan. Jadi ada memberi makan gitu ya. Saat pandemi kita memberi mereka bantuan. Ingat dulu waktu pandemi gereja memberikan bantuan kepada jemaat yang memerlukan. Karena di dalam gereja mula-mula itu banyak sekali jemaat yang kekurangan. Jadi yang punya uang, kumpulin duit, kasih mereka. Karena nggak tega lihat jemaatnya, saudara-saudaranya kekurangan. Itu pelayanan diakonia. Kemudian ada pelayanan marturia, yaitu penginjilan. Gereja harus reach out, pergi ke tempat lain. Ini secara umum. Tapi saya mencatat, semestinya lebih luas dari itu, lebih detail dari itu. Karena pelayanan dan fungsi gereja lebih luas dari itu. Kita akan melihat di dalam slide berikutnya ada fungsi gereja, ada pengajaran, ada pemuridan, pengajaran, pemuridan. Kenapa penting pengajaran? Supaya begini saudara. Saya tuh suka dengar ya, kalau orang berkhotbah, dia khotbah comot sana, comot sini, dan saya lihat itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa kata Alkitab. Tuhan ingin bahwa setiap orang percaya kokoh di dalam Alkitab, firman Tuhan ini. Supaya nanti ketika dia pergi kemana-mana, dia udah tahu sebenarnya firman Tuhan ini mengajarkan apa. Jadi tidak terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran sesat. Ingat, ajaran sesat dari dulu sampai sekarang selalu ada.
Maka gereja harus ada pengajaran supaya saudara sendiri bisa menilai. Sepertinya kalau saya khotbah di sini, saudara mesti buka Alkitab. Supaya saudara tahu apa yang dikhotbahkan pendeta salah atau tidak. Itu fungsi gereja. Membuat kokoh. Jadi bukan cuma ayo datang ibadah pulang ada ibadah, enggak. TLCC harus ada Bible study. Disediakan sarana itu. Kemudian pemuridan bertumbuh. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, easy. Datang, duduk, ibadah, pulang. Minggu depannya datang, duduk, ibadah, pulang. Tanpa melakukan apapun bagi Tuhan. Karena pelayanan seorang Kristen bukan cuma jadi singer. Jadi singer main musik itu pelayanan, iya benar pelayanan. Tapi ada yang lebih penting lagi yaitu memuridkan orang lain, menjadikan orang lain serupa. Jadi begini loh, Paulus dimuridkan oleh Tuhan, lalu dia memuridkan Timotius sehingga Timotius menjadi murid Tuhan, Timotius memuridkan orang lain. Kalau Tuhan percayakan kepada saya lebih daripada saudara, supaya saya menjadi murid Tuhan dan saudara adalah duplikat saya. Jadi saya tidak anti kalau suatu saat salah satu dari saudara atau beberapa orang khotbah di sini, kebanggaan bagi saya kalau saudara bisa seperti itu. Kebanggaan bagi saya kalau saudara bisa mengajar Alkitab. Jadi wah itu tugas saya. Kan ada orang mengatakan itu nggak boleh itu. Seolah-olah mengajar Alkitab privilege-nya pendeta. No, saudara harus belajar Alkitab supaya saudara mengajar Alkitab itu kepada orang lain. Itu tugas gereja. Supaya saudara dimuridkan melalui care group supaya karakter saudara sama seperti karakter Tuhan. Kemudian ada pelayanan diakonia. Tadi saya sudah sebutkan. Saya baru dari Sumatera dan rumah sakit di sana mengatakan, pendeta, kapan kami diajak pelayanan diakonia? Bisa nggak kita 5 hari pergi ke gerejanya Bapak dan kita mengadakan pelayanan pengobatan gratis? Saya sambut dengan senang. Jadi mungkin nanti ya saudara akan diajak pergi ke sebuah tempat perintisan kita buka pelayanan sosial. Di situ harus kita lakukan. Kemudian penyembahan ibadah seperti ini harus ada. Kemudian penjangkauan outreach. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak menjangkau orang lain, salah itu namanya. Outreach itu maksudnya bukan cari jemaat dari gereja lain. Jadi kalau saya diundang ke gereja lain, saudara-saudara yang mau bergabung ke gereja saya di Bintaro silakan. Bukan seperti itu. Outreach itu orang yang belum percaya menjadi percaya. Kemudian persekutuan, fellowship. Ada fellowship satu sama lain. Ini fungsi detail gereja yang harus ada. Di TLCC. Harus ada. Nah, kita akan melihat salah satu fungsi gereja. Salah satu fungsi gereja yang dibeberkan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 1. Jadi ini banyak sekali sebenarnya yang bisa dikupas dari Filipi pasal 1. Tetapi Filipi pasal 1 jelas sekali di situ dituliskan bahwa kamu menjadi rekan, kamu terlibat dalam persekutuan pemberitaan Injil. Mari kita buka Filipi pasal 1. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-7. Saudara, dalam bahasa aslinya pasal 1 ayat 1 sampai 7 itu satu kalimat tanpa titik. Titiknya di pasal 7. Bagaimana bacanya? Begitu rumitnya tulisan-tulisan Rasul Paulus. Jadi dia buat satu rangkaian ini menjadi rangkaian yang luar biasa sehingga kita tahu ini satu konteks yang bisa kita pelajari bersama-sama. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai 7. Saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap.
Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku dalam persekutuanmu, karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku di penjara maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Saudara lihat dari 7 ayat ini, secara tersurat dan tersirat ada peran-peran gereja. Lihat gak? Ada kata persekutuan diakonia, ada kata berita Injil, lalu ada kata diakon. Salam kepada penilik jemaat dan diaken. Di gereja Filipi, fungsi itu ada. Jadi fungsi itu ada. Jadi ada berita Injil yang mereka lakukan, ada pelayanan sosial, lalu ada juga di situ koinonia dan persekutuan. Kita akan melihat salah satu fungsi yang dijabarkan oleh Paulus, yaitu pemberitaan Injil. Kuncinya adalah di dalam ayat yang ke-5. Aku bersyukur, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Kenapa Paulus bersyukur? Dalam ayat 3, 4, dan 5 dia mengatakan ucapan syukur. 3 kali dia ucapan kata syukur. Ada orang mengatakan Paulus berada dalam penjara, lalu Epafroditus datang. Itu yang mencetus dia untuk berkirim surat kepada jemaat di Filipi. Thank you ya for the giving. Thank you. Terima kasih untuk persembahan buat aku. Oke, itu tidak masalah. Dia mengucap syukur. Tapi coba lihat, setiap kali aku mengingat kamu dalam doaku. Hati seorang hamba Tuhan selalu mengingat-ingat jemaatnya. Dan dia mengatakan, okelah aku diberikan olehmu di dalam penjaraku, aku diberikan olehmu uang melalui Epafroditus, dikirim uang. Kebutuhanku cukup. Tapi dalam ayat yang pasal keempat, saudara akan melihat Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku, keperluanku. Dia bilang seperti itu. Berarti bukan pemberian itu yang dia fokuskan. Yang dia fokuskan adalah aku diberikan oleh jemaat uang, persembahan supaya aku bisa hidup. Tapi yang disyukuri oleh Paulus adalah jemaat terlibat di dalam pemberitaan Injil. Jemaat menyokong Rasul Paulus di dalam pemberitaan Injil. Itu maksudnya, dia lebih mengarah ke situ. Oke, kamu memberikan, jadi seperti gini loh, kalau kita kan sering dikasih orang, misalnya dikasih orang persembahan nih, kasih buat pendeta nih, diberi uang. Saya tidak menilai uangnya, tapi saya melihat, betapa dia mengasihi saya. Bukan uangnya. Tapi dia memperhatikan saya. Dan bagi Rasul Paulus, kamu memberikan uang supaya pemberitaan Injil bisa terlaksana. Bagi Rasul Paulus bukan uangnya. Tapi kamu menjadi rekan bagiku di dalam pemberitaan Injil. Dan ini penting sekali saudara. Bagi sebuah gereja, kalau tidak memberitakan Injil, gereja tersebut adalah gereja yang tidak menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Lihat ayat 5, aku mengucap syukur kepada Allahku, ayat 5.
Karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Mulai hari pertama sampai sekarang. Jadi sepanjang gereja itu berdiri, gereja itu konsisten di dalam pemberitaan Injil. Kita mau hitung-hitung. Kira-kira gereja itu berdiri kapan? Kalau kita melihat, ini kan gereja adalah gereja pertama kali yang dikunjungi oleh Rasul Paulus ketika dia menyeberang ke Eropa. Saudara masih ingat, Paulus ingin pergi masuk ke Asia Kecil, tetapi Tuhan melarang itu. Lalu ada orang di Makedonia, ayo nyebranglah kemari dan tolonglah kami. Melihat penglihatan itu, Paulus pergi menyeberang di situ dan dia sampai di kota Filipi dan bertemu dengan Lydia di situ. Dan itu terjadi kira-kira pada tahun 49 Masehi. 49 Masehi. Kalau Paulus dipenjara di Roma itu kira-kira tahun 60 Masehi. Jadi kira-kira 11 tahun atau 10 tahun jemaat itu konsisten di dalam pemberitaan Injil. Jadi dia bukan di tengah-tengahnya. Jadi jemaatnya itu dikumpulkan, berdiri gereja, lalu 10 tahun kemudian mereka memberitakan Injil. Nah, enggak. Tapi kata Rasul Paulus, mulai dari pertama sampai sekarang engkau konsisten di dalam memberitakan Injil. Ini penting sekali karena kita diberitakan Tuhan untuk pergi dan memberitakan Injil. Konteks ini adalah bukan cuma kita menjangkau orang-orang di sekitar kita. Kita sudah banyak merenungkan, minggu lalu kita juga merenungkan. Kalau Allah mau mengorbankan dirinya, pergi keliling ke padang itu, mencari domba yang sesat, meninggalkan segala sesuatu, mencari domba yang sesat, lalu dibawa ke ini, lalu dia taruh itu di kandangnya dan dia senang sekali karena domba yang sesat. Saudara sudah tahu itu. Kalau Allah begitu peduli terhadap domba itu, orang yang hilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Untuk itu dia rela mati di atas kayu salib. Maka seharusnya kita melihat orang-orang di sekitar kita. Benar kan? Kalau saudara memiliki hati seperti hati Allah. Kalau saudara memiliki mata seperti mata Allah. Saudara akan memandang orang-orang di sekitar saudara sebagai orang-orang yang terhilang. Saudara harus berdoa. Aku memandang dia sama seperti Tuhan memandang dia. Sehingga ada belas kasihan sih dia bisa dijangkau. Itu yang saudara harus lakukan terhadap orang-orang di sekitar. Dia belum percaya kepada Tuhan. Aku harus pergi beritakan Injil kepada dia. Lihat Rasul Paulus, saya baru membaca kisah para rasul. Saya merenungkan ketika Paulus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Mau dibunuh. Dia udah diikat. Lalu dia minta izin. Aku mau ngomonglah sama orang itu. Dia masih memikirkan orang-orang yang membunuh dia itu, yang rencananya mau membunuh dia itu. Supaya dia memberikan kesaksian tentang Yesus. Supaya siapa tahu di antara mereka ada yang mau terima Yesus. Begitulah mata Paulus memandang orang-orang berdosa. Sekalipun dia benci kepadaku, aku harus punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada dia. Ini yang harus ada pada kita. Hati kita seperti hati Yesus. Kaki kita seperti kaki Yesus. Mata kita seperti mata Yesus melihat mereka. Dan memberitakan Injil kepada mereka. Orang-orang di sekitar. Tapi bagaimana dengan orang yang jauh? Kita kan gak mungkin duduk di sini diam. Oh, aku sudah diselamatkan. Oke. Aku sudah percaya, ya oke. Bagaimana dengan orang-orang yang di lain tempat lain? Nah, itu urusan mereka lah. Nggak bisa seperti itu. Seandainya orang-orang Yahudi pertama itu, mereka nggak peduli dengan bangsa lain. Tidak ada utusan Injil yang pergi ke Indonesia supaya saudara bisa percaya. Apakah saudara bisa mengenal Tuhan? Ada orang yang rela jauh-jauh pergi. Lihat, belum ada pesawat.
Mereka naik kapal, rela pergi ke Indonesia dan mengabarkan Injil di Indonesia supaya saudara percaya. Saudara tahu No Manson yang pergi ke Sumatera Utara? Dia mendengar berita pendahulunya selalu mati. Orang pertama sampai orang kesekian dikirim ke sana nggak pernah kembali. Mati, dibunuh. Lalu apa kata No Manson? Enggak, kalau gitu aku nggak usah pergi. Daripada aku mati. Tapi hati dia buat orang-orang yang jauh itu ada. Lalu dia pergi. Maka Sumatera Utara dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Sehingga mereka pergi, dia pergi dan memberitakan Injil di situ. Harus ada yang berkorban. Lalu apakah pendahulunya No Manson itu tidak punya peran? No. Mereka mati tidak sia-sia. Mereka mati tidak sia-sia. Sekalipun tidak ada orang yang bertobat karena penginjilan mereka. Jadi sebagai gereja, jangan berpikir, kita mencoba untuk supaya oke, Pak, ini gereja kita besar dululah. Kita banyak dululah. Kita kumpulkan SDM dululah. Kita kumpulkan uang dululah, atau kita beli tanah dululah, atau kita bangun gedung dululah, baru kita pemberitaan Injil. Lihat jemaat Filipi, sejak hari pertama mereka sudah memberitakan Injil. Ada satu kisah tentang William Carey. Kenal ya? Oh, ini kisah yang luar biasa. William Carey adalah seorang penginjil modern, bapak penginjilan misi modern. Jadi suatu ketika dia seorang tukang sepatu, dia disuruh bapaknya, kamu magang di tempat tukang sepatu dan tukang sepatu. Tapi hatinya buat orang-orang terhilang sungguh amat besar. Sekolah pendeta dia, melayani di sebuah gereja kecil. Lalu dia ikut konvensi baptis, gereja besar, gereja baptis yang besar. Lalu dia datang ke situ dan begitu banyak pemimpin-pemimpin gereja berdiri, berapat di situ, dia berdiri, dia masih muda dan berdiri. Kita mesti pergi ke Asia, kata William Carey. Tapi pemimpin gereja, hei anak muda, diam, duduk saja di situ. Kalau Allah ingin menyelamatkan mereka di Asia, Allah akan melakukannya sendiri tanpa engkau. Hati William Carey nggak tega seperti itu. Aku tetap harus pergi. Dia mencoba untuk kumpulkan uang. Dia pergi ke gerejanya yang kecil. Kita buat ini yuk lembaga misi. Dibuatlah lembaga misi. Ya, lembaga misi. Jadi dibuat lembaga misi lalu mencoba untuk mengumpulkan uang supaya support dia pergi ke Asia, ke India. Untuk dapat mengabarkan Injil ke situ. Sudah dibuat lembaga itu, sudah dibentuk orang-orangnya. Tapi tidak satu sen pun uang diterima oleh William Carey. Dia tidak putus asa. Dia tulis buku dan semua hasil penjualan bukunya digunakan dia untuk pergi ke India. Uang bukan menjadi penghalang bagi kita. Yang menjadi penghalang bagi kita bukan tidak adanya uang untuk memberitakan Injil. Yang menjadi penghalang bagi kita untuk memberitakan Injil adalah ketidaktaatan kita. William Carey pergi ke India tanpa tahu. Dia tanpa survei tempat itu. Dia tanpa mempelajari dulu tempat itu. Dia tidak tahu apa akan dilakukan. Mungkin dia tidak susun strategic planning seperti yang kita lakukan sekarang. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Dia pergi dengan ketaatan kepada Tuhan. Nanti apa yang akan dilakukan di situ? Tuhan akan tolong. Dia pergi ke India. 7 tahun dia melayani di India. Tidak ada satupun baptisan. Gagal? 7 tahun baru ada baptisan pertama. William Carey gagal.
7 tahun saudara. Kalau kita merintis sebuah daerah, apa yang kita lakukan? Ini mah buang-buang duit. 1 tahun, 2 tahun tidak ada baptisan, pindah tempat lain. Atau yuk dipecat. Tidak usah pergi ke situ lagi. Pindah aja ke tempat lain. Tapi Kere tidak seperti itu. Dia pergi ke India 7 tahun baru ada baptisan pertama. Sukacita sekali. Dan selama hidupnya dia membaptiskan ratusan orang di India. Dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di India. Kalau William Carey menuruti nasihat pemimpin gerejanya pada waktu, kita lebih baik duduk diam di sini tanpa memikirkan orang lain. Tidak akan ada keselamatan di India. Allah sendiri mengatakan bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak ada yang diutus. Kita harus mengutus mereka. Gereja Tuhan membuka kesempatan. Ingat ya, beberapa minggu lalu saya berkhotbah dari Wahyu dan saya lihat situ kalau Tuhan yang membuka pintu bagi penginjilan, tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Saudara tahu, tempat-tempat yang akan kita pergi menginjili, itu bukanlah tempat yang mudah. Kita berhadapan dengan sistem, kita berhadapan dengan kekuasaan, kita berhadapan dengan orang-orang lain yang tidak suka ada pekerjaan di Tuhan di situ. Tapi kita yakin, kalau Dia buka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Itu yang terjadi saudara. Jadi kita harus sokong itu. Suatu saat kelak, kalau itu sudah terjadi, kita sudah ada satu gereja yang bisa kita kunjungi. Saya mengajak saudara, kalau saudara punya care group, ajak koordinir care group saudara untuk pergi ke daerah gereja-gereja yang kita rintis. Pergi ke sana, lihat hamba-hamba Tuhan di situ, lalu buat sesuatu yang berarti memberikan sokongan, kekuatan bagi jemaat di situ. Atur itu. Jadi saudara bisa kunjungan ke tiap-tiap tempat itu. Care group saudara pergi ke sana. Atau bahkan mungkin nanti kita bawa tim Sumatera itu untuk pergi mengadakan aksi sosial itu. Saudara bisa terlibat di dalamnya. Saudara bisa terlibat di dalam penginjilan. Jadi gereja harus seperti itu. Terbuka terhadap perkembangan Injil di daerah-daerah lain. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Saudara bisa sokong itu dengan pendanaan. Saudara bisa sokong dengan doa. Doakan tempat-tempat yang akan kita rintis. Bukan cuma di hari Rabu dalam persekutuan doa. Saudara sebutkan nama-nama tempat rintisan itu. Saudara kan hamba Tuhannya kita doakan. Kita tanya, mungkin telepon ke pendetanya. Pendeta, apa yang mesti didoakan? Itu sangat membantu sekali memperhatikan hamba Tuhan di daerah. Sama seperti jemaat Filipi memperhatikan Rasul Paulus yang berada di dalam penjara. Saudara bisa punya akses langsung ke pendeta. Jadi bisa tanya kepada saya, pastor, bisa dong minta nomor telepon pendeta ini daerah ini. Silakan, saya kasih nomornya. Silakan telepon sendiri. Nanti saya akan kontak ke dia. Kan nggak kenal. Jangan-jangan ini siapa ini. Pak, nanti ada namanya ini ya, abang ini mau telepon. Namanya ini. Nanti dia akan lihat, oh iya ya. Ada komunikasi. Dia pasti sangat senang. Saudara melayani daerah itu bukan hal yang mudah. Tidak ada teman. Tidak ada yang memberikan kekuatan. Tapi kalau saudara menelepon mereka, memberi dukungan kepada mereka, mereka akan sangat dikuatkan. Kemudian saudara lihat, kenapa jemaat Filipi memberitakan Injil? Ini kenapa? Apakah karena memang karena tugas? Memang karena tugas? No. Kuncinya ada di ayat yang ke-6. Kuncinya ada dia. Kenapa mereka memberitakan Injil? Ada sebab, ada akibat. Begitu kan? Nah, sebabnya ini adalah sebab yang paling logis. Bukan karena pendeta menyuruh saya. Bukan. Bukan karena program gereja. Bukan karena memang ini sudah dijadwalkan oleh gereja. Tiap-tiap orang
harus ada sesuatu yang dimotivasi dari dalam dirinya. Bukan karena faktor luar, tapi faktor di dalamnya. Lihat ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu anak-anak sekolah minggu hafal loh ayat ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa ia, gimana kata? Ya anak-anak sekolah minggu hafal, karena mereka baru menghafal Filipi, ya meneruskannya sampai hari Kristus Yesus ya. Luar biasa anak-anak sekolah minggu. Ini kita akan coba lihat. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ia ini kita tahu ya, ia itu adalah Tuhan kan? Ia yang memulai, Tuhan yang memulai pekerjaan baik. Apa maksudnya pekerjaan baik? Siapakah yang baik di antara kita? Enggak ada. Enggak ada. Allah sendiri yang memulai itu. Jadi maksudnya ketika Paulus datang ke Filipi, Allah mulai melakukan sesuatu kepada orang-orang di Filipi. Lihat kata di antara itu, ia yang memulai pekerjaan baik di antara itu sebenarnya diterjemahkan di dalam kamu. Di dalam kamu. Di dalam dirinya, bukan di antara lu Allah. Seolah-olah itu dilakukan Allah secara eksternal. No, dia lakukan secara internal di dalam diri kita. Dia yang menyelamatkan kamu. Kita diselamatkan oleh Allah. Itu bukan karena kita percaya lalu karena itu hasil usaha kita. Tidak, dia yang punya andil, bukan kita punya andil. Pak, kalau saya percaya Yesus itu ada andil saya. Jadi Tuhan memberikan firman-Nya, lalu saya melangkah, lalu saya terima Yesus, itu andil saya. No, semua karena Tuhan. Kalau saudara percaya pada Yesus itu bukan karena andil saudara. Ada seorang pendeta yang ditabiskan lalu dia ditanya oleh orang lain, ditanya kenapa pendeta engkau percaya kepada Yesus? Ini karena ada andil Tuhan dan andil saya. Salah itu kan? Lalu ditanya, andilnya Tuhan apa? Andilnya pendeta apa? Ya, waktu Tuhan ingin panggil saya, tugas saya adalah lari, tugas Tuhan mengejar saya. Sudah ngerti maksudnya? Tugas saya lari dari Tuhan, tugas Tuhan mengejar saya, menangkap saya untuk masuk ke dalam rencananya. Kita semua pemberontak. Enggak ada dari kita yang punya rencana, aku mau percaya kepada Tuhan, enggak ada. Enggak ada, Roma pasal 3 jelas sekali. Semua pemberontak, kita tidak ada yang mencari Tuhan. Bayangkan, begitu baiknya dia. Sehingga kamu percaya kepada Tuhan. Ayolah nak, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan hidup yang kekal kepadamu. Aku akan memberikan surga kepadamu, warisan di surga kepadamu. Ya walaupun untuk itu aku mau mati buat engkau. Nah kita menolak kan. Tapi Tuhan masuk ke dalam hati kita. Dan Allah berbicara supaya kita terima Yesus. Allah ambil alih hati kita. Sehingga kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Baik kan? Baik kan? Kalau dia tidak ambil alih kita, dia tidak intervensi itu, tidak mungkin mulut kita mengucapkan Yesus adalah Tuhan. Tapi saudara sekarang sudah tersedia mahkota di surga. Dan dia, engkau, anakku, sekalipun untuk itu, aku mau mati bagi engkau. Dan Allah menjadikan kita anak-anaknya. Lalu dikatakan, ia akan meneruskannya.
meneruskannya. Dia akan membuat hati kita, mengubah pola pikir kita, mengubah prioritas hidup kita, mengubah tingkah laku kita, mengubah tutur kata kita. Dia bekerja di situ, ingin mengubah menjadi kita menjadi sesuatu yang baru, bukan yang lama lagi. Seharusnya itu muncul dalam diri orang Kristen. Muncul. Kalau nggak muncul, apa benar Tuhan sudah intervensi di situ? Kan banyak orang datang ke gereja seolah-olah dia orang percaya, tapi sebenarnya belum ada Tuhan. Sehingga hidupnya dia menjadi orang Kristen di hari Minggu, jam 9:30 sampai jam 11. Jam 11 teng. Dia menjadi apa tuh? Bukan orang Kristen lagi. Bisa kan? No, saudara, 7 hari, 24 jam, saudara harus hidup di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Harus terjadi. Kalau Tuhan menjadikan saudara ciptaannya yang baru. Sesungguhnya yang baru itu muncul. Sesuatu yang baru itu muncul. Tutur kata yang baru. Pola pikir yang baru. Sikap yang baru. Seharusnya muncul di dalam diri kita. Kalau tidak muncul, ada something wrong dalam hidup saudara. Karena sikap kita, diri kita, masih tinggal di dunia. Kita itu suka memberontak kepada Tuhan. Benar apa benar? Tuhan mengatakan, berdoalah tanpa henti-henti. Amin. Amin. Berdoa enggak? Enggak. Benar kan? Kasihilah musuhmu. Amin. Oh, itu tuh, deketin musuhmu. Memang kita dasarnya memberontak. Seharusnya muncul sesuatu yang baru. Termasuk pemberitaan Injil. Benar, jemaat itu memberitakan Injil, ucapan Rasul Paulus, karena mereka terlibat dalam pemberitaan Injil, Paulus bersyukur karena itu. Tapi itu terjadi karena Allah sudah berkarya di dalam dirinya. Dan seharusnya itu tertular kepada orang lain. Amin. Coba pikir hidup kita. Saudara sudah diselamatkan, benar? Lalu apakah saudara pengen biar saya sendirian aja di surga, yang lain gak usah? Enggak kan? Ada satu cerita. Dulu ada film yang saya suka sekali, film dari Indonesia. Dia mengatakan kalau satu pohon banyak buahnya dan bisa dinikmati oleh banyak orang, kenapa harus saya makan sendiri itu pohon, buah dari pohon itu? Kami ada pohon mangga. Nanti kalau 2 pohon, 3 pohon mangga itu berbuah lebat, saya nggak mungkin taruh di situ 100 kilo, satu hari saya mau makan sendiri, diabetes saya jadi. Saya pasti bagi-bagi supaya dinikmati oleh orang lain. Kalau saudara sembuh dari sebuah penyakit, katakanlah saudara punya cancer, sembuh dari penyakit itu. Penyakit yang susah sekali untuk disembuhkan. Dan saudara disembuhkan karena saudara minum satu obat. Dan saudara lihat, saya minum obat ini dan saya sembuh. Lalu ada teman saudara yang lain yang juga sakit. Apakah saudara diam? Biarin aja. Rahasia itu obat saya. Dia enggak perlu minum obat. Enggak kan? Saudara makan di sebuah restoran enak. Saudara pasti kasih tahu. Ini restoran enak loh. Ada itunya sih. Apa namanya? Oing-oingnya itu. Tuh kan. Oh, haram ya. Pasti kasih tahu. Bakmi di sini enak. Pasti kasih tahu ke orang lain. Ini makanan, obat, saudara kasih tahu. Saudara memberitahu keselamatan kepada orang lain. Saudara tidak rugi apa-apa. Tapi saudara akan dapat berkat dari Tuhan.
Benar? Apa tega kita selamat sendiri, orang-orang yang di sekitar kita tidak selamat? Apa tega seperti itu? Harusnya muncul. Sebab aku diselamatkan, maka aku memberitakan keselamatan itu kepada orang lain. Harusnya seperti itu. Agustus adalah program kita sebagai bulan penjangkauan. Sebenarnya tiap minggu adalah minggu penjangkauan. Tapi dasar orang Indonesia mesti ada event, baru bergerak. Maka dibuatlah bulan penjangkauan, maka bergerak kita. Ya. Nah, jadi saya dorong saudara untuk cari orang lain, dibawa ke gereja, nggak usah cerita tentang Yesus. Nggak usah cerita, yuk ke gereja yuk. Atau saudara mau cerita, aku sudah diselamatkan oleh Tuhan, aku sekarang menerima surga. Memang nggak terima Tuhan Yesus? Bisa saudara cerita, bisa, nggak masalah. Saudara takut cerita, ayo dong kita beribadah ke gerejaku. Bisa kan? Nanti biar pendeta yang khotbah di sini tentang siapa itu Yesus. Lalu saudara tinggal menuai. Itu gitu kan? Lakukan itu. Cari orang di sekitar saudara. Tidak peduli, jangan memandang suku dan status mereka. Kadang-kadang kita berpikir status. Pembantu, babysitter. Suruh mereka duduk ibadah. Biar mereka dengar cerita tentang Tuhan. Anak, istri, suami, keluarga, tetangga, bawa. Biar mereka mendengar tentang Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan. Amin. Coba pikir nama. Dari minggu lalu saya sudah mengajak saudara berpikir tentang nama. Bawa ke sini. Khotbahnya, maaf ya, nanti di bulan Agustus kebanyakan khotbah adalah khotbah menceritakan tentang Yesus. Jadi saudara yang sudah percaya kepada Yesus, sudah tahu ini, biasanya kayak gitu. Tapi tidak, Tuhan bisa berbicara dengan cara apapun. Saudara tidak peduli, saudara umur berapa, anak-anak pun kita minta tolong mereka, bukan dorong mereka. Kamu punya teman nggak di sekolah? Jadi bukan cuma di ibadah, anak-anak sekolah minggu. Punya teman nggak yang bisa diajak ke sekolah minggu? Semua terlibat. Nanti saudara, kita akan lihat hasilnya. Orang yang saudara bawa percaya kepada Yesus, saudara akan menangis karena sukacita kepada Tuhan. Filipi menjalankan fungsi gereja seperti itu. Kita akan menjalankan fungsi itu. Amin. Mari kita berdoa.